8 bulan telah berlalu dari serangan pertama dimulai di jalur Gaza dan Israel belum juga mencapai titik tujuan akhir perangnya, yaitu melenyapkan Hamas seutuhnya. Padahal segala alat tempur canggih telah dikerahkan, anggaran besar pun digelontorkan, sekaligus usaha-usaha menghancurkan terowongan bawah tanah demi memblokir persembunyian pejuang Palestina. Berbagai operasi juga telah dilakukan IDF. Mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, namun tidak ada perubahan signifikan yang terjadi karena sulitnya mendeteksi keberadaan Hamas. Hingga pada akhirnya kita sampai pada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan, gitu juga Israel, yaitu di manakah lokasi pejuang Hamas Palestina berada. So, berikut penjelasannya, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go. Yang pertama, pergerakan Hamas selalu rahasia. Mengapa Israel bisa lengah pada 7 Oktober 2023 lalu? Sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan bahwa pihak pejuang Palestina menggunakan taktik intelijen tak terduga, di mana efeknya membuat Israel salah membaca situasi beberapa bulan sebelum serangan karena mendapatkan kesan publik bahwa Hamas tak berkeinginan terlihat konflik dengan mereka. Padahal di sisi lain, kelompok pejuang Palestina itu justru mempersiapkan operasi masif yang direalisasikan hingga hari ini. Faktanya tidak ada yang benar-benar tahu di mana mereka berada. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar misalnya, ia masuk daftar petinggi Hamas yang paling dicari-cari militer dan intelijen Zionis, bahkan sebelum perang besar pecah di Gaza. Adapun kehadiran publik yang melaporkan terakhir kali melihatnya terdeteksi saat ia menghadiri pemakaman Presiden Iran Ibrahim Rais bulan Mei lalu. Tak bisa dipungkiri bahwa kenyataan paling sulit bagi IDF adalah perang ini tidak seperti perang lainnya karena arena krusialnya berada di bawah tanah. Dengan kata lain, Hamas seringkali berada di terowongan bawah tanah sehingga keberadaannya sangat sulit untuk dilacak. Jika Israel kerap mengumumkan tiap langkah yang akan ditempuh dalam perang, maka penyebaran informasi yang dipilih oleh Hamas cenderung tertutup serta tidak ada lokasi terkini yang dibagikan. Selain itu, Israel sempat menuduh para pemimpin Hamas di jalur Gaza bersembunyi di misi diplomatik asing untuk menghindari pasukan Israel melacaknya. Tapi sampai sekarang hal itu pun belum bisa terkonfirmasi. 2. Operasi militer IDF di Gaza. Benar bahwa keberadaan Hamas sulit dideteksi, namun satu yang pasti, posisi mereka sebenarnya bisa dilacak melalui sejumlah operasi militer IDF di jalur Gaza. Secara logika, memusnahkan Hamas menjadi tujuan Israel sejak awal, sehingga kemanapun pasukan mereka menyerang, berarti ada Hamas yang selalu menjadi target utamanya di sana. Namun pada kondisi lapangan, Hamas terkadang hilang entah kemana, seolah mereka memiliki banyak jalan yang lebih handal memahami medan di jalur Gaza. 3. Operasi militer Jabaliyah. Kabar mengenai persiapan operasi militer Israel di Jabaliyah dilaporkan pada awal Mei lalu, tepatnya setelah Israel mengidentifikasi upaya Hamas untuk berkumpul kembali di sana. Ya, bisa dibilang ini menjadi operasi kedua mereka, di mana operasi yang pertama terjadi pada bulan-bulan pertama serangan darat Israel dilancarkan. Namun Hamas dipastikan sudah tak berada di sana saat ini, sebab pada 31 Mei lalu, militer Israel mengumumkan bahwa operasi di Jabaliyah telah selesai. IDF melalui laporan yang dikutip VOA menyebutkan mereka telah menghabisi ratusan anggota militan, menghancurkan puluhan sasaran dan komplek tempur, serta menemukan ratusan senjata api selama operasinya di Jabaliyah Timur. Selain itu, pihak Israel mengaku telah menghancurkan lebih dari 10 km terowongan bawah tanah untuk selanjutnya mengambil 7 jasad sandera yang dikembalikan ke keluarga masing-masing. IDF lalu kemudian menarik dirinya dari wilayah Gaza Utara ini. 4. Operasi militer Rafah yang penuh kecaman. Israel paham betul bahwa rencana serangan ke Rafah dikecam banyak pihak, termasuk sekutu dekatnya yaitu Amerika Serikat. Namun pemimpin mereka, Benjamin Netanyahu, kekeh ingin melanjutkan operasi karena meyakini bahwa operasi di Rafah menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh kemenangan penuh terhadap Hamas. Artinya mereka yakin betul bahwa tempat yang menjadi pengungsian jutaan warga Palestina itu merupakan lokasi tempat Hamas bersembunyi, serta serangan perlu dilanjutkan untuk menghancurkan ancaman yang tersisa. Israel akhirnya menyerang Rafah sejak 7 Mei 2024 setelah mengabaikan semua peringatan yang disuarakan oleh dunia internasional. Menanggapi itu, sayap gerakan militer Hamas Brigade Al-Qassam menembakkan sejumlah roket ke Tel Aviv pada 26 Mei dan menyebutnya sebagai tindakan balasan atas serangan warga sipil di jalur Gaza dan Rafah. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa kelompok perlawanan itu masih bertahan
bertahan di jalur Gaza di tengah agresi Israel di wilayah paling ujung Palestina. Namun apakah Hamas masih bersembunyi di sana? Ada sedikit keraguan terkait itu, mengingat pertempuran hebat antara kedua kubu terjadi pada 30 Mei ketika militer menguasai koridor Philadelphia di jalur Gaza, Palestina. Ini adalah terowongan sepanjang 14 km di sepanjang perbatasan Gaza, Mesir yang berhasil diambil alih oleh pasukan Israel. Menurut keterangan sejumlah saksi yang dikutip CNN, pengeboman dan tembakan keras menggema di Rafah. Saksi lain melaporkan pertempuran terjadi di Rafah Tengah dan Timur, di mana aksi pengeboman juga terdengar di sekitar gudang bantuan. Selain Jabaliyah dan Rafah, sejumlah titik juga pernah menjadi target operasi IDF. Di antaranya kawasan selatan Gaza Zaitun, kemudian ada Hait Hanun yang merupakan kota di tepi timur laut jalur Gaza, ada Beit Lahia di sebelah utara Jabaliyah, serta Yunis yang juga terletak di bagian selatan jalur Gaza. Adapun Askelon yang terletak di Israel Selatan juga disebut-sebut sebagai tempat persembunyian Hamas dan menjadi tempat bagi mereka untuk menyusun strategi. Kota ini pun terus-menerus diserang sejak 7 Oktober dan pemandangan Askelon tak ubahnya kota Gaza di dalam Israel. Hanya saja tidak ada kabar pertempuran yang dilaporkan setelah pertengahan Mei 2024 lalu. 5. Israel mulai ragu lenyapkan Hamas sepenuhnya. Ketika Amerika berupaya mengakhiri konflik Israel-Hamas dengan cepat, kepemimpinan Israel tampaknya bertekad untuk maju terus. Dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza awal bulan ini, Joe Biden mengatakan sudah waktunya untuk mengakhiri perang Israel-Hamas. Sudah waktunya perang ini berakhir dan hari setelahnya akan dimulai, kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih. Menanggapi pernyataan Biden, Netanyahu mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan. Pembebasan semua sandera dilakukan dan Gaza dipastikan tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Tentara Israel dalam keterangan yang dilansir AP membenarkan bahwa pemberantasan Hamas masih belum selesai dengan batalion militan yang tersisa di kota paling selatan Rafah dan pertempuran masih berkobar di utara Gaza. Lebih dari itu, Hamas terus meluncurkan roket ke Israel, namun intensitas yang dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan bulan-bulan pertama perang. Meski begitu, Netanyahu tetap mengakui bahwa mustahil untuk menghilangkan ideologi Hamas sepenuhnya yang menguasai Gaza sudah sejak tahun 2007 lalu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa tujuan Tel Aviv untuk sepenuhnya melenyapkan Hamas menurutnya tidak mungkin tercapai, di mana hal itu ia sampaikan kepada para pejabat Israel dalam kunjungannya ke Israel pada Januari lalu. Israel dan segenap usaha tambah sokongan senjata dan dukungan dari Amerika Serikat nyatanya belum mampu membuat Hamas benar-benar lenyap penuhnya. Menurut kalian apa nih yang membuat Hamas sulit untuk dimusnahkan? Sudah menghabiskan waktu yang banyak, sumber daya yang besar, dan alat perang yang canggih, tapi Hamas terus ada di mana-mana yang lokasinya tidak diketahui oleh Israel. So, tulis tanggapan dan komentar kalian bawah ya.